Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majelis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru, para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak yaitu halaman 7, hadis kedua ya. Halaman 7, hadis kedua. Saudara, masih melanjutkan judul yang telah kita bahas sebagian, yaitu masalah niat dan pasang nawaitu ya. Jadi niat ini pokok karena boleh jadi perbuatan yang biasanya dianggap biasa-biasa aja bisa berubah menjadi perbuatan ibadat ya. Ya, contohnya hal-hal yang mubah di dalam agama seperti mungkin tidur siang kali atau makan ya. Nah, kalau diniatin untuk kebaikan maka tidurnya, makannya mendapat pahala dengan sebab niatnya tadi itu. Nah, itu contoh saja untuk menggambarkan niat di dalam hati kita begitu penting. Bisa merubah hukum yang tadi hukumnya mubah jadi sunat, seperti tidur di waktu siang ataupun misalnya makan ya, dengan niat supaya ya kuat ibadah, supaya nanti ada pengajian matanya celang misalnya ya. Jadi ini niat-niat yang bagus yang bisa merubah dari yang mubah menjadi sunat ya. Belum lagi tentang ibadah-ibadah itu sendiri ya. Ibadah sholat, ibadah sedekah ya perlu nawaitu, artinya nawaitunya ikhlas lah. Arti ikhlas artinya nggak riya, saudara-saudara ya. Ikhlas lawannya riya. Yang penting kalau kita udah nggak riya, ya itu mudah-mudahan ikhlas lah namanya. Kalau kita ada riya, ya bukan ikhlas begitu. Jadi ibadah kita, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu sedekah, apa aja, ya mesti pasang nawaitu. Artinya kita beribadah karena Allah ya. Ya ini karena Allah, bisa jadi karena mengharapkan sorga, boleh. Karena mengharapkan ampunan Allah, boleh begitu ya. Atau contoh-contoh yang lain seperti saya terangkan dulu, misalnya ada orang sedekah tolak bala. Ya, orang bersedekah supaya Allah berikan kesembuhan. Orang bersedekah supaya Allah berikan keselamatan. Nah itu saudara-saudara, bisa aja termasuk ikhlas itu. Ya, termasuk ikhlas kalau niatnya niat baik, kecuali saya bersedekah supaya dipuji sama orang. Nah, itu bukan ikhlas, namanya riya itu. Tapi saya bersedekah mudah-mudahan Allah tambahin rezeki saya. Ada niat para hadirin, tapi niat itu niat yang bagus, niat yang boleh ya. Itu pun termasuk bagian ikhlas ya. Jadi ada orang beribadah untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas. Ya, ada orang beribadah untuk mengharapkan pahala, juga ikhlas. Atau agar Allah menghapuskan dosanya, juga ikhlas ya. Atau supaya Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan, juga ikhlas. Nah, itu saudara-saudara bagian daripada ikhlas. Ya, memang ada tingkat tinggi, ada yang sedengan, ada yang paling rendah begitu. Tapi kan suasananya seluruhnya disebut ikhlas. Nah saudara-saudara,
ada masalah begitu ya. Ketika turun azab itu biasanya azab itu merata. Ya. Ketika turun azab, azab merata. Artinya orang baik kena, orang nggak baik juga kena. Jadi mana yang membedakan? Ya niatnya. Niatnya itulah yang membedakan saudara-saudara. Sama-sama misalnya kena azab. Sama-sama kena hukuman Allah. Karena hukuman Allah ketika turun itu biasanya merata begitu. Ya, kayak hujan rata di sana sini begitu ya. Nah ini nanti di akhirat dinilai ya niatnya masing-masing. Ya, dinilai niatnya masing-masing. Kalau orang baik emang niatnya baik, ya walaupun dia dapat azab di apa misalnya ini di dunia itu karena tadi saya bilang biasanya adat Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azab rata begitu. Ya, jadi yang benar yang enggak benar dapat begitu. Ya, tapi nanti yang di akhirat dipilah itu. Yang benar ya kasarnya di sorga lah. Yang enggak benar ya di neraka. Contoh yang mungkin sekarang masih ada, misalnya virus corona. Virus corona ketika menimpa orang soleh, akhirnya dia meninggal dunia. Itu virus ya, yang dirasakan, yang dialami sehingga dia wafat, saudara-saudara. Walaupun yang membuat wafat kan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ada sebab-sebabnya. Sebabnya kena virus. Ada orang alim kena virus, ada orang soleh kena virus. Allah ketika menurunkan azab ya begitulah, kena semua begitu. Menurunkan wabah ya semua kena. Nah nanti itu ketika mengenai orang baik, maka itu yang tadi nampaknya kayak azab, tapi justru rahmat katanya. Jadi Allah mau kasih pahala. Allah mau angkat derajatnya. Maka tuh ada hadis, ya, man mata fit ta'un fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena wabah, meninggalnya mati syahid. Jadi dapat kenikmatan besar itu. Ya, istilahnya ketika orang kena wabah, nah ketika dia kena wabah sehingga dia wafat, itu dia mendapat pahala besar, yaitu apa? Mati syahid. Mati syahid itu luar biasa, nggak ada duanya, diampunin segala dosa-dosanya. Begitu gambarannya, ya, begitu gambarannya. Ya. Jadi, nah kalau menimpa orang, misalnya orang kafir, orang non Muslim, ya, kalau orang Muslim tapi dia nakal, maka misalnya wabah yang mengenai dia akan membersihkan dari dosa. Ya bagus juga, sebagai pembersih, begitu. Jadi baik orang soleh, yaitu mengangkat kedudukannya mati syahid, ataupun orang yang nakal tapi dia orang Islam, maka diharapkan wabah yang menimpa dia menjadi pembersih. Nah tinggal yang kafir ini kena wabah, maka itu adalah azab. Diterangkan dalam hadis begitu, itu yang azab. Bolehlah saya sebut itu persekot siksaan. Ada persekot, ya, kata orang DP, itu baru siksaan dunia. Entah di akhirat lain lagi, lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, lebih lama lagi waktunya. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi nggak bisa dilihat dari zahirnya azab begitu. Kalau mengenai orang soleh ya nggak ada masalah. Nanti dipilih, diangkat dan dipisahin, dimasukkan ke sorga. Yang kafir tetap. Ya. Nah ini ada contohnya ini. Hadis kedua, halaman 7. Wa an ummil mu'minin. Hadis dari ibunya orang yang beriman. Ya, maksudnya istri Nabi. Ummi Abdillah. Ya, ini istri Nabi yang bernama Aisyah, dipanggil juga Ummi Abdillah. Kalau nggak salah Aisyah nggak punya anak, saudara-saudara ya. Nah, ini ada panggilan dari nyaknya Abdullah, yaitu Aisyah. Walaupun Aisyah nggak punya anak. Ini mungkin ponakan, walau alam dah saya lupa begitu ya. Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisunil Ka'bah, akan menyerang ya pasukan atau tentara menyerang Ka'bah.
Ya, jadi nanti Ka'bah akan diserang oleh tentara begitu. Cuma nanti nih mungkin dekat-dekat kiamat. Ya memang dulu pernah terjadi, itu yang disebut kelahiran Nabi itu kan ya ditandai dengan mau diserangnya Ka'bah oleh raja dari Habasyah itu. Ya. Kemudian Allah kirim pasukan ababil itu, burung, toiron ababil. Ababil itu jamaat, jadi burung yang berkelompok, bergelombang begitu datangnya. Ya, maka ini burung-burung tarmihim bihijah rotimi, burung-burung melempar mereka dengan batu, akhirnya mati semua. Itu dulu tuh ketika pas banget Nabi lahir. Maka disebutlah Nabi lahir tahun gajah, bukan tahun sampi, saudara-saudara ya. Tahun gajah. Karena memang zaman dulu orang itu mengkaitkan tahun dengan peristiwa. Ya, mengkaitkan tahun dengan peristiwa. Ya. Nah itu peristiwanya, peristiwa yang serem, yaitu ada tentara Abraha ya, menyerang Ka'bah, kemudian Allah binasakan dengan burung yang datang bergelombang-gelombang begitu. Nah ini nih yang dalam hadis ini yang akan datang, ya belum terjadi nampaknya. Dikatakan yagzu akan menyerang, jaisun yaitu tentara atau pasukan, al-Ka'bah akan Ka'bah. Jadi Ka'bah akan diserang katanya, yaitu fi akhir zaman, di akhir-akhir zaman. Nah kemudian ketika mereka datang ingin menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Fa idza kanu bi Baida. Apabila mereka berada di Baida. Baida itu semacam padang pasir di tanah yang luas. Jadi mereka belum sampai ke Ka'bah, baru sampai ke padang pasir begitu ya. Dikatakan fa idza kanu bi Baida. Dan maka apabila mereka telah berada di padang pasir minal ard, dari bumi ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dihancurkan ya, dihancurkan. Sebetulnya kata-kata yukhsafu ditenggelamkan, tapi bukan tenggelam dalam air, tapi tenggelam ke dalam tanah. Pokoknya diapain tuh ya, dipendam saudara-saudara ya di dalam tanah begitu. Istilahnya mereka itu ditenggelamkan ke dalam tanah, bi awwalihim wa akhirihim, mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi di situ tentara banyak ya, bergerombol, mungkin lagi berbaris jalan menuju Ka'bah begitu. Ya, nanti di situ boleh jadi dekat pasar, boleh jadi di situ ada orang Islam lewat. Nah karena ini azab, biasanya azab tadi semuanya kena. Ya, jadi orang baik kena juga, yang di pasar juga kena juga begitu. Tapi nanti di hari kiamat ya mereka dipisahkan, karena mereka kan nggak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka lagi di pasar, mereka lagi liwat di situ. Pas banget turun azab di situ, ya kena, ya kena saudara-saudara. Maka mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Aisyah bertanya ini, qalat. Aisyah berkata, qultu, saya berkata waktu itu, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ditenggelamkan ke dalam tanah dari awal sampai akhir? Padahal wa fihim aswaquhum. Padahal di tengah-tengah mereka ada pasar. Ada pasar ya. Jadi enggak jauh dari situ ada pasar. Ada juga waman laisa minhum, dan ada orang yang bukan bagian dari pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mungkin orang mau liwat di situ. Ya. Tapi tadi saya bilang ketika turun azab semua juga kena. Maka Nabi bersabda menjawab pertanyaan Aisyah, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Artinya ditenggelamkan ke dalam tanah mulai dari awal sampai akhir. Tapi tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan nanti sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niat ingin menghancurkan Ka'bah, ya udah, dia orang kafir dan neraka begitu. Tapi yang niat mau liwat di situ, mau pergi atau mau ke pasar atau sedang di pasar, ya, maka mereka nggak termasuk ya pasukan yang tadi Allah hukum. Ya, mereka nanti di akhirat akan dipisah dan nggak disamakan
dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi tergantung nawaitunya, ya. Tergantung niatnya. Ya. Nah, itu saudara-saudara masalah niat. Ya. Tapi kalau dia ikut-ikutan, misalnya ada pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, oh iya kita ikut cuk. Saya juga ingin menghancurkan Ka'bah, ya udah termasuk itu. Ya, tapi yang nggak ada niat ke sana, kebetulan ada di situ, ya maka mereka nggak termasuk yang dihukum oleh Allah nanti di akhirat. Ya. Jadi masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya. Itu saudara-saudara yang membedakan adalah niat begitu. Ada saudara-saudara pertanyaan begini. Ada ya misalnya kotak amal. Di situ bacaannya buat orang yatim, buat anak yatim, dan buat du'afa, orang-orang yang lemah ekon. Nah anggap ada seseorang ingin masukin tuh duit ke kotak. Tapi niatnya buat anak yatim. Tahu-tahu waktu dibagi-bagiin pas banget duit dia tuh yang warnanya ini, harganya sekian, jatuh ke tangan orang yang lemah ekonomi tapi bukan anak. Insya Allah tetap ada pahalanya. Walaupun ya, kenyataannya duit itu masuk ke bagian orang lain. Ya nggak apa-apa saudara-saudara. Nanti kita akan ketemu tuh hadis seorang bapak niat ya mau bersedekah kepada orang miskin. Maka dititipin tuh ke ya, semacam marbot lah begitu. Marbot nih sudah dititipin. Entah ada orang yang minta-minta kasih begitu. Nggak taunya anaknya yang ngambil para hadirin. Kemudian pulang-pulang ngomong deh, bapak saya dapat sedekah ini. Dari mana? Oh no, dari masjid anu. Ya tadi saya dapat itu. Lah itu sih duit saya yang gue taruh di situ. Lu ngapain ambil begitu? Nah itu saya buat orang lain. Kenapa kok kamu yang ngambil? Akhirnya kata Nabi, dua-duanya benar. Ya, orang tua dapat pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Anaknya sah menerimanya. Karena anaknya kebetulan miskin. Jadi semuanya dapat begitu. Jadi nggak ada masalah lah. Kalau kadang-kadang ya, dia niat untuk anak yatim di kotak tersebut. Nggak taunya nanti ya mungkin karena di situ ada bacaannya, bahwa buat anak yatim dan buat orang lemah ekonomi misalnya. Tahu-tahu jatuh ke tangan orang yang lemah ya nggak apa-apa. Ya tetap dapat pahala dan tetap niatnya pahalanya untuk anak yatim. Ya, nggak hilang insya Allah. Begitu saudara-saudara. Jadi masing-masing niatnya.